Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dias Eka Prisasti dari kelas 12 IPA 5 nomor presensi 17. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam aliran seni lukis. Yang pertama adalah aliran realisme. Realisme merupakan gaya atau aliran seni lukis yang dihasilkan dari penciptaan ide berkarya dalam menangkap objek, kebendaan, atau makhluk hidup serta aktivitasnya dengan merekam yang terlihat oleh mata seniman. Ciri-cirinya, sebagian besar tentang kehidupan sehari-hari, lukisan itu apa adanya, lukisan juga terlihat bersama antara satu benda dengan benda lainnya. Contoh dari aliran realisme, yang pertama adalah lukisan yang berjudul Fishing oleh Annibale Carracci. Yang kedua adalah lukisan yang berjudul The Potato Harvest oleh Jean-Francois Millet. Kemudian aliran naturalisme, yaitu penangkapan objek oleh seniman menjadi dasar pengembangan ide berkarya dan berekspresi. Pada gaya ini, seniman lebih menangkap keadaan alamiah dari suatu objek lukisan. Ciri-cirinya, sebagian besar topik terkait alam, memiliki teknik gradasi, memiliki pesan perbandingan, perspektif, tekstur, pewarnaan, dan kegelap-terangan dilakukan selengkap mungkin. Contohnya adalah lukisan yang berjudul The Dumbbell oleh John Constable. Ekspresionisme. Pada ekspresionisme, gagasan dari seorang seniman menjadi tumpuan dasar penciptaan objek. Salah satu ciri pokok dari aliran ekspresionisme adalah emosi jiwa yang menggebu-gebu dalam jiwa seniman. Kemudian gagasan seniman biasanya dituangkan pada media lukis dengan tekanan-tekanan ujung kuas yang kuat, warna yang sesuai dengan kondisi keinginan seniman saat itu. Contohnya adalah lukisan yang berjudul Potret Diri karya Affandi, kemudian lukisan yang berjudul Scream oleh Edvard Munch. Aliran impresionisme. Impresionisme merupakan gaya melukis yang lebih menekankan pada efek cahaya yang mengenai objek lukisan. Dengan kata lain, aliran impresionisme berusaha menciptakan kesan dengan kontras warna untuk mengarahkan mata penikmat seni. Impresionisme biasanya memiliki gambaran yang agak kabur dan tidak jelas. Ciri-cirinya, sapuan kuas pendek dan tebal dengan gaya samar. Warna diperoleh dengan mencampur sesedikit mungkin pigmen warna yang digunakan. Kemudian bayangan dibuat dengan mencampurkan warna komplementer. Warna hitam tidak digunakan sebagai bayangan. Contohnya adalah lukisan yang berjudul Water Lilies oleh Claude Monet. Kemudian aliran surrealisme. Surrealisme adalah aliran lukisan yang terkait erat dengan dunia fantasi, seolah-olah kita melukis di dunia mimpi. Lukisan surrealisme biasanya juga memiliki bentuk atau lukisan yang tidak logis dan imajiner. Seniman kadang berperan sebagai pencipta figur atau kondisi khayal baru yang berusaha memperkenalkan gagasan tersebut agar dapat diterima oleh orang lain. Contohnya adalah lukisan yang berjudul The Persistence of Time oleh Salvador Dali dan juga lukisan yang berjudul Dunia Sapi karya Sudiarjo tahun 1917. Next adalah aliran romantisme. Romantisme adalah aliran seni lukis yang bersifat imajiner. Aliran ini melukiskan cerita-cerita yang romantis dengan cara menyampaikan yang lebih dramatis, peristiwa yang dahsyat dan mempunyai suasana seperti mimpi. Nah, di sini contohnya adalah lukisan karya Raden Saleh yang berjudul Penangkapan Pangeran Diponegoro. Kemudian aliran abstraksionisme, yaitu aliran seni lukis sebagai pengungkapan kondisi kejiwaan dan mental seniman pada saat dan kondisi yang diinginkan tanpa melihat wujud dan isi karya. Gagasan dalam karya abstraksionisme adalah luapan emosi yang menggunakan penekanan ujung kuas bervariatif, baik arah maupun warna goresannya. Aliran ini menggunakan bentuk dan warna dalam cara non-representasional. Contohnya adalah lukisan karya Adolf Gottlieb. Dadaisme. Dadaisme adalah salah satu aliran seni lukis yang menampilkan karya artistik dari bentuk yang seram, magik, mengerikan, dan kekanak-kanakan yang terkadang mengesankan. Ciri-cirinya, seni yang tidak ada ilusi, menggunakan warna dominan seperti warna hitam, merah, putih, hijau dengan pewarnaan primer dan tajam serta kontras. Mengandung imajinasi yang cenderung tidak indah, kotor, dan provokatif. Contohnya adalah lukisan yang berjudul LHOOQ oleh Marcel Duchamp. Kemudian aliran kubisme. Aliran kubisme merupakan aliran dengan bentuk geometris seperti segitiga, persegi panjang, lingkaran, silinder, bola, kerucut, kubus, dan kotak. Contohnya adalah
lukisan yang berjudul Battle and Fishes oleh George Braque. Kemudian lukisan yang berjudul Harlequin with a Guitar oleh Joan Gris. Aliran futurisme yaitu aliran lukisan yang mempresentasikan objek lukisan yang terlihat seperti bergerak. Objek dijelaskan beberapa kali dalam perspektif. Contohnya adalah lukisan karya Alberi oleh Luciano Pena serta yang berjudul Luna Park oleh Luciano Pena juga. Klasikisme merupakan aliran seni lukis yang hanya menampilkan gambar secara klasik dan memiliki karakter dan ciri tersendiri. Ciri-cirinya yaitu berisi lingkungan istana, lukisan terikat pada norma-norma intelektual, akademis, objek yang dilukis dalam wujud hiperbolis, menggunakan batasan warna yang bersih dan statis, raut muka tenang dan berkesan agung, bentuk selalu seimbang dan harmonis. Contohnya adalah lukisan karya Bartholomew Vignon. Yang terakhir adalah Fauvisme. Fauvisme merupakan aliran seni lukis yang memberikan kebebasan seorang berekspresi sehingga banyak objek lukisan yang dibuat kontras dengan aslinya. Ciri-cirinya, seni lukisnya yaitu warna-warna yang liar dengan kontras. Warna-warna yang digunakan jelas tidak lagi disesuaikan dengan warna aslinya. Penggunaan garis dalam Fauvisme lebih disederhanakan. Contohnya pada lukisan yang berjudul The Green Line oleh Henri Matisse. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.